Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sabrina Nadia dalam acara News. Di sini saya akan melaporkan dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada tanggal 4 Desember 2024. Di sini saya akan melaporkan mengenai jurnalistik investigasi. Di dalam proposal jurnalistik investigasi ini, kita telah terbagi menjadi 3 kelompok. Kita bahas mulai dari kelompok yang pertama, yaitu tentang Mystery of Rec Batch 3, motif dibalik rekrutmen tambahan DMAU. Di sini ada 5 pembahasan, mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang melatar belakangi pentingnya penelitian ini, serta rumusan masalah yang ingin dicapai. Batasan masalah juga dijelaskan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan. Selanjutnya, tujuan penulisan disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap apa yang ingin dicapai dalam penelitian serta manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini bagi perkembangan studi tentang rekrutmen organisasi mahasiswa. Bab yang kedua yaitu landasan teori. Bab ini memaparkan konsep-konsep dasar yang relevan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah pengertian berita, jenis-jenis berita, dan khususnya berita investigasi. Penjelasan juga mencakup peran Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam konteks rekrutmen organisasi. Bab yang ketiga, metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup objek dan lokasi penelitian serta teknik-teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi literatur. Selain itu dijelaskan bagaimana analisis data dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Bab 4 yaitu hasil pembahasan. Bab ini berfokus pada proses produksi berita investigasi mulai dari praproduksi termasuk ide dan konsep cerita, sinopsis, serta pencarian narasumber. Selain itu juga dibahas mengenai research atau peninjauan lokasi, penulisan naskah, skrip, dan treatment. Pada tahap produksi dibahas mengenai persiapan sarana prasarana, anggaran biaya, serta jadwal kerja. Bab ini ditutup dengan pembahasan pasca produksi dan rencana publikasi. Bab yang kelima yaitu penutup. Bab penutup ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan rekrutmen organisasi mahasiswa. Yang terakhir adanya daftar pustaka. Bagian ini memuat referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan proposal ini yang mencakup sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Kelompok yang kedua yaitu membahas tentang mengusut tindakan pihak kampus terhadap kasus catcalling yang marak di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mulai dari bab yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang melatar belakangi pentingnya penelitian ini, serta rumusan masalah yang ingin dicapai. Batasan masalah juga dijelaskan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, dan selanjutnya tujuan penulisan disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, serta manfaat yang diharapkan dari penulisan ini bagi perkembangan studi tentang kasus catcalling di Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini. Bab yang kedua yaitu landasan teori. Bab ini memaparkan konsep-konsep dasar yang relevan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah pengertian berita, jenis-jenis berita, dan khususnya berita investigasi. Penjelasan juga mencakup peran Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bab yang ketiga, metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup objek dan lokasi penelitian serta teknik-teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi literatur. Selain itu dijelaskan
Bagaimana analisis data dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Bab 4 yaitu hasil pembahasan. Bab ini berfokus pada proses produksi berita investigasi mulai dari praproduksi termasuk ide dan konsep cerita, sinopsis, serta pencarian narasumber. Selain itu juga dibahas mengenai research atau peninjauan lokasi, penulisan naskah, skrip, dan treatment. Pada tahap produksi dibahas mengenai persiapan sarana prasarana, anggaran biaya, serta jadwal kerja. Bab ini ditutup dengan pembahasan pasca produksi dan rencana publikasi. Bab yang kelima yaitu penutup. Bab penutup ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan rekrutmen organisasi mahasiswa. Yang terakhir adanya daftar pustaka. Bagian ini memuat referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan proposal ini yang mencakup sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3 membahas mengenai eksploitasi anak di balik pengemis dan pengamen kota Serang. Di sini ada 5 pembahasan. Mulai dari bab pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang melatar belakangi pentingnya penelitian ini, serta rumusan masalah yang ingin dicapai. Batasan masalah juga dijelaskan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan. Selanjutnya tujuan penulisan disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap apa yang ingin dicapai dalam penelitian serta manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini. Bab yang kedua yaitu landasan teori. Bab ini memaparkan konsep-konsep dasar yang relevan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah pengertian berita, jenis-jenis berita, dan khususnya berita investigasi. Bab yang ketiga metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang mencakup objek dan lokasi penelitian serta teknik-teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi literatur. Selain itu dijelaskan bagaimana analisis data dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Bab 4 yaitu hasil pembahasan. Bab ini berfokus pada proses produksi berita investigasi mulai dari praproduksi termasuk ide dan konsep cerita, sinopsis, serta pencarian narasumber. Selain itu juga dibahas mengenai research atau peninjauan lokasi, penulisan naskah, skrip, dan treatment. Pada tahap produksi dibahas mengenai persiapan sarana prasarana, anggaran biaya, serta jadwal kerja. Bab ini ditutup dengan pembahasan pasca produksi dan rencana publikasi. Bab yang kelima yaitu penutup. Bab penutup ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan rekrutmen organisasi mahasiswa. Yang terakhir adanya daftar pustaka. Bagian ini memuat referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan proposal ini yang mencakup sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas. Sekian laporan jurnal pembelajaran hari ini. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru mengenai jurnal pembelajaran. Tetap semangat dan sampai jumpa di laporan berikutnya.